Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengajar kita sana. Layan mandu, aman kan? Kayaknya apa mengenai Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus dan DKM masjid yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bu, berapi-api ceramah dari anak kita tadi. Siapa nama anak? Nadia. Ya, Nadia. SMK Bapak Ibu. Itu bukan aliyah, bukan SMA, SMK. Apa jurusannya Nadia? Pembangunan. Masya Allah, ini luar biasa lagi. Niko besok semen di ceramah itu. Batu, pasir, batu bata, ceramahnya bisa. Iya Nadia. Bukan hanya paham tentang pembangunan, tapi juga luar biasa pengetahuan beliau tentang agama. Ini yang kita acungkan jempol, dan itu SMK. Dan di mana dididiknya? Ternyata dididik di sekolah yang digratiskan oleh yayasan. Maka ini perlu kita contoh dan kita sokong Bapak Ibu. Menarik apa yang beliau sampaikan tadi itu. Kita terjebak oleh kecintaan kepada dunia. Jadi saya jadi teringat Bapak Ibu, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 3745. Apa kata Rasulullah? Suatu hari nanti umat Islam ini akan diperebutkan oleh serigala-serigala lapar, oleh orang-orang luar Islam yang bagaikan serigala-serigala lapar yang memperebutkan seonggok daging. Umat Islam ini bagaikan seonggok daging yang akan diperebutkan oleh serigala-serigala lapar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Heran sahabat waktu itu, ya Rasulullah, apakah kala itu kami umat Islam sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Padahal di saat Rasul bicara itu Bapak Ibu, Islam berada pada puncak kejayaan di zaman Rasulullah. Setiap peperangan yang mereka hadapi, yang mereka lakukan, mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ramalan dari Rasulullah SAW ini, prediksi dari Rasulullah SAW ini, itu membuat sahabat heran. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kala itu kami sedikit? Kata sahabat, tidak. Kalian waktu itu banyak. Umat Islam kala itu banyak. Tapi banyaknya umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga tidak punya nilai apa-apa. Banyaknya hanya seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan, sehingga dihalau oleh ombak yang berkemudian. Bapak Ibu, kenapa itu bisa terjadi? Dan apakah itu sudah terjadi? Ternyata kita lihat sekarang. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu. Umat Islam kini Bapak Ibu, kini umat Islam hampir 2 miliar dari 7,5 miliar umat manusia. Hampir 2 miliar dari 7,5 umat manusia, 7,5 miliar sekarang. Yang sama mau jawab. Kini gua 7,5 miliar lebih umat manusia sama mau jawab. Itu macam-macam namanya. Yang sudah makan
sudah makan jariah. Nah, dari 7,5 miliar itu 2 miliar diantaranya adalah umat Islam. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam sekarang? Apalagi kalau kita ambil sekarang ke kita lagi di Indonesia. Di Indonesia umat Islam 85%. Tapi bagaimana dengan nasib umat Islam sekarang? Kita bisa nilai sendiri. Kenapa itu terjadi? Apa kata Rasulullah? Karena di kala itu umat Islam didera oleh satu penyakit yang sangat berbahaya, yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW dengan penyakit wahan. Wahan wahnu ya Rasulullah. Apakah wahan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-wahnu huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta kepada dunia sehingga takut mati. Ayat sampai ayat itu tadi. Umat ini terlalu cinta kepada dunia sehingga mengabaikan akhirat. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, coba kita bandingkan Bapak Ibu. Coba kita bandingkan. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang lebih canggung? Canggung itu bahasa kami. Kalau bahasa awak istilah apa? Tamak. Kalau bahasa awaknya apa? Oh, canggung juga kan? Sama berarti. Mana yang lebih canggung, manusia daripada hewan? Sama manusia hewan. Ini yang bertukar pertanyaannya. Mana yang lebih canggung, kita daripada hewan? Ayo. Bapak Ibu, coba lihat hewan Bapak Ibu. Alam terkambang jadi guru kecil waktu gitu kan. Tengoklah hewan, ayam contohnya. Ayam itu yang dimakannya kan cuma kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang apa? Pokoknya kacang-kacangan, kacang tanah, padi, jagung. Kan itu yang dimakan ayam. Tapi cuma manusia. Kedelai dimakan, kacang tanah dimakan, padi dimakan, jagung dimakan, jual ayam-ayamnya dimakan. Hewan manusia kan? Hewan manusia. Kambing itu yang dimakannya cuma pucuk ubi, pucuk panci, sayur kangkung, sayur lidi. Itu yang dimakannya kan? Tapi kalau manusia, pucuk ubi dimakan, pucuk panci dimakan, samuk. Oh samuk aja. Sayur kangkung dimakan, sayur lidi dimakan. Kambing itu masuk balik. Jadi itu bahasa di Parampir tuh, boleh kambing berserat-serat tuh di sepanjang bypass lah. Nah, itu luar biasa manusia ini. Heran gitu Bapak Ibu. Kucing, contohnya kucing itu yang dimakannya cuma kapal badan, kapal laut. Tapi kalau kucing garong, kapal udang sepak lambu makan. Basi makannya, bata, aspal makan. Apa lagi? Baji, tupai. Itu yang dimakannya cuma makannya kambing ya. Kalau pas musim durian, dia makan durian tuh, dan durian. Kampung kan di warung-warung lantai Bapak Ibu. Durian itu rata-rata 5 sampai 6. Durian yang rancak tuh 5 sampai 6 lubang tuh. Nah, kalau tupai baji makan durian, itu paling banyak yang dilubanginya cuma 2 lubang tuh. Dan kelebihannya satu itu. Dilubangi serba begitu makannya. Dia makan yang pakai lubang sebenarnya. Sudah itu jatuh hal ya. Lalu terima kasih ke yang punya durian. Coba kalau bajingan itu karena dia petanda membawa penilaiannya. Durian salah ditalekan orang tuanya membawa itu. Apalagi kalau bajingannya pakai tenik di belakangnya itu, habisnya saudara. Itu luar biasanya manusia. Jadi kiranya manusia itu ternyata lebih parah daripada hewan. Manusia itu bukan manusia ini. Kalau manusia ini parah. Makanya Bapak Ibu, tengoklah ayam itu Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Ini kita bandingkan secara jujur. Bapak Ibu, heler tahu kan heler kan? Heler. Di halaman
Bisian kata lima ayam itu, yang iko pagi sehalaman header untuk ayam kasabaran dia lah, kecewa kayak ayam tadi. Sudah itu malah pihak ayam lagi kayu kilo-kilo barang yang punyanya. Paling muka suka pagi masyarakat. Nah berisi palingnya, lapangnya, terbolongnya, baik itu. Tak pernah dia ayam berpikir, mumpung aku dari kesempatan aku bawa MB kecil lah. Tak pernah aku mencari ayam menentang MB mesti makan kan? Aduh, tapi cukup kalau awak, Pak, iko pagi sehalaman header, Pak, untuk apa kasar dulu? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Cari kalau bacanya kalau terlibat masuk ke kalau data lo bego bersandar data lo menyandangnya ada nilai cari beca nak poin beca poin 300 jadi data lo menjadi 300 bego terus cari lah yang jadi apa lagi sehalaman header untuk apa kasar dulu dia betul itu itu kan itu yang terjadi Bapak Ibu itu terjadi. Kambing juga seperti itu. Walaupun misalnya besok karayo, awak bawa kambing tadi ke padang rumput yang hijau ranau itu, tidak pernah kambing itu berpikir, besok karayo awak agak santai-santai, awak sandang kalung silat, kambing tadi kan tak perlu dulu. Padahal kambing itu awak lapihan dah selesai kan. Kayaknya palingnya pulang itu mah. Dah kamu nunggu malam dia pulang dulu. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau manusia tak tentu pagi, tak tentu siang, tak tentu sore, tak tentu malam mencari dunia ini, mengejar dunia. Kadang-kadang pagi-pagi anak masih lalu, pulanglah hari malam, anak pulang lalu. Tak kenal anak Jawa itu. Kadang-kadang bisa kamu lama bentuk itu Bapak Ibu, bapak menak pegawai pagi itu yang bertapian Pak. Kalau tak pernah ketemu di ayah itu kan, kalau saking kue coba mencari Tuhan, mengejar dunia sampai dilupakan agama, sampai dilupakan akhirat, bahkan sampai lupa akan keluarga. Itu yang banyak terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hubbud dunia, karena kecintaannya kepada dunia. Kadang-kadang Bapak Ibu, kecintaan kepada dunia itu kadang-kadang justru akan membutakan mata kita, membutakan mata fisik, membutakan mata hati. Maka wajarlah kemudian manusia itu kadang-kadang lebih rakus daripada hewan. Yang protes, Ustaz, hewan yang lebih rakus dari manusia. Siapa tuh? Hewan-hewan yang makan pakai tangan. Oh iya. Memang harus dilakukan itu. Perhatikan Bapak Ibu, hewan-hewan kalau makannya pakai tangan, hewannya canggung. Kalau hewan makannya langsung pakai mulut, untuk ayam, kambing, kan pakai mulut langsung tuh Bapak Ibu, itu nggak canggung itu, nggak tamat itu. Tapi kalau hewan makannya pakai tangan, itu biasanya hewannya tamat. Apa contohnya hewan yang makan pakai tangan? Monyet kan makan pakai tangan dulu kan, ambil di tangan dulu baru masuk ke mulutnya. Nah itu canggung tuh hewannya itu. Monyet sejenis itulah, simpai, karo, apa deh? Pokoknya sejenis itu. Hewan-hewan yang gitu tuh, itu luar biasa. Hari Bapak Ibu misalnya kalau ke arah pesisir di Gunung Meru, kalau arah Kate di Siti Jologi, kalau arah ke Bukit Tinggi, Majalah, di Lembah Hanai, kan banyak tuh mereka kan bawa pisang sesikit, setandan jadi yo, bawa pisang setandan, adoi monyet yang paling ganas. Agi cie nyambilnya sudah punya makan itu. Dia makan ketika mulutnya berisi, agi cerai masih nyambil lah. Nyambil kan? Nyambil tu. Dia agi cerai nyambilnya, yang pegang je tangan kanannya. Dia agi cerai nyambilnya balik, yang pegang je tangan kirinya. Dia agi cerai nyambil juga balik, yang pegang je kaki kanannya. Dia agi cerai nyambil juga, yang rapinya balik, yang pegang je kaki kirinya. Mulut berisi, tangan kiri kanan memegang, kaki kiri kanan membaci. Dia agi kawan sebelahnya, ikhlas enggaknya? Enggak, masih nyerabu itu kan. Itu monyet yang makan pakai tangan. Nah, coba tapi kalau hewan-hewan yang makan pakai mulut, biasanya yang cangkongnya kayak ayam, kucing, ya ada cangkong gitu. Kalau manusia pakai tangan atau pakai mulut? Ada kalau waktu itu
tidak cuma makanannya saya yang makannya, dan nasi saya yang makannya, aspalnya makannya, minyak makannya, apa nih, tanah makannya, pokoknya basinya makannya. Itu kalau akal dan hati tidak berfungsi lagi. Baik Bu, kadang-kadang kita ini kenapa dia sampai pada derajat yang seperti itu? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang rasa syukur. Baik Bu, cobalah bandingkan Bapak Ibu, lihat hewan, kalaulah boleh, Allah akan dikasih kesempurnaan fisik oleh Allah, Pak. Dikasih fisik yang sempurna, kadang-kadang masih mau pejot ya Allah. Agak berbeda rezeki, awak jual rezeki tetangga awak mau pejot Allah. Bapak ya Allah, tetangga aku santai-santai saja, tapi rezekinya lancar-lancar dulu. Ambo dapat kuliah siang malam, bapak rezeki santai-santai dulu. Kadang-kadang seperti itu. Engkau ini tidak adil ya Allah. Bahkan ada yang sepakat itu Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, kalau boleh mau P, kalau boleh mau P, pasti cicak yang kamu P dulu. Saya lihat cicak itu mana cicak? Cicak itu Bapak Ibu, makanannya saja. Cicak kan ada pernah dikasih sayur kan? Tapi perhatikan cicak itu Bapak Ibu, makannya sayur saja dulu. Nyamuk, larong, anai-anai, itu makanannya. Logikanya Bapak Ibu, bagaimana cicak mencari makan? Bagaimana cicak mencari makan itu? Tiap kemana kek, kabar. Tiap kemana kek, kabar. Tapi hebatnya sampai kini aku belum pernah mendengar cicak mati kelaparan. Apalagi cicak kena gizi buruk. Tak pernah mendengar. Entah kalau masih ahli jerago diumumkan begitu. Nabi Allah ini berpulang seekor cicak di masjid ahli jerago karena gizi buruk, karena krisis pangan. Aduh, tidak dulu, Ibu. Cicaknya matinya paling kota sapi don pintu, ayo mati. Tidak pernah cicak mati kelaparan. Padahal makanan lupa sayur. Kenapa? Karena dia qanaah, karena dia syukur kepada Allah. Nyutari mau sayur biarlah ya Allah. Walaupun ambo tidak dia ke sayur, makan lupa sayur selalunya. Ambo yakin Engkau adalah Maha Kuasa pemberi rezeki. Dan hebatnya Bapak Ibu, makanan yang datang ke Inu. Saya tanya Inu, apa yang Inu buat dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Nah, kan betul itu kan? Tuh, yang datang siapa? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kan hebat itu Bapak Ibu. Bukan cicak yang berburu nyamuk itu, tapi nyamuk yang datang ke cicak. Nyamuk itu makanannya, rizkinya dia datang ke cicak. Tapi cicak tetap berusaha. Apa usahanya? Merayap diam-diam. Ibu rezeki sudah hebat Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa belajar dari mereka? Maksudnya kalah bawa mereka kan? Nah, puasa, saum itu hadir untuk mengontrol al-wahan ini, kecintaan kepada dunia ini. Saumun, sod, waw, min. Sod itu apa? Sumtul, diam. Waw, warakun, warak, menerima apa adanya. Min, malakun, menguasai diri. Orang dengan benar, yang benar puasanya, yang benar-benar puasa dan benar saumnya itu, maka dia akan mampu mengendalikan diri dari sifat-sifat, terutama sifat wahan yang terlalu cinta kepada dunia itu. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat di akhir Ramadan, apakah puasa kita bisa mengalahkan wahan itu? Kan semua sifat cinta kepada dunia itu kan ada pada diri manusia. Nah sekarang kita berpuasa, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Bahkan jangankan yang haram, yang halal pun ketika belum tiba waktunya, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat menunggu saatnya tiba. Nah sekarang apakah latihan-latihan itu mampu menggembleng diri kita, membentuk diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bisa mengontrol rasa cinta kepada dunia ini? Nanti kita
berakhir. Orang yang berhasil saumnya, berhasil Ramadannya, maka dirinya akan menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi yang warok, pribadi yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di luar Ramadan nanti, ketika Ramadan berakhir, kontrol dirinya ternyata terbuka lagi, kontrol dirinya ternyata lepas lagi, kontrol dirinya ternyata hilang lagi, berarti Ramadannya gagal. Maka latihanlah kita sekarang dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Ramadan kita akan berhasil, sehingga nanti di akhir Ramadan kita akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang wara, pribadi-pribadi yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cerminan dari insan muttaqi. Makanya puasa ujungnya adalah la'allakum